perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami. Suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti. Ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga. Tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup yang puaskan jiwa
sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Percayalah padanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara kasih Tuhan. Biarlah kita tetap ada dalam perlindungan, penyertaan dan pembelaan Tuhan senantiasa, bahkan pimpinan dan didikan daripada Tuhan. Dan sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk segera terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan lupakan saja. Lupakan saja, jangan diingat-ingat terus, artinya ya. Kenapa saya katakan demikian? Memang kita tahu manusia itu, kita semua juga ada orang-orang yang punya memori namanya ya. Bahkan ada yang mengatakan makin kuat memori kita, katanya akan makin baik juga, karena kecerdasan kita juga naik, pengetahuan kita bisa naik, karena apa yang kita dapatkan dulu-dulunya tidak gampang dilupakan, masih diingat terus. Nah, itu katanya memorinya kuat katanya. Tetapi dalam hal ini, dalam hal tertentu ini, lupakan, jangan pakai memori ya, lupakan saja. Jadi apa yang, kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita pelajari di masa lalu, kalau memori kita kuat, maka masih membekas terus dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tidak mudah untuk lupa. Nah, jadi kalau kita pernah belajar tentang apa, tidak mudah untuk lupa. Ditanya lagi berapa waktu yang akan datang, masih tetap ingat. Itu kelihatannya bagus, tapi sekali lagi ada hal tertentu yang harus kita lupakan saja ya. Kenapa? Kalau kita ingat-ingat terus, justru akan membuat kita dirugikan akhirnya ya. Kita harus tahu. Jadi apa saja itu perlu kita pegang dengan baik. Kita ingat-ingat dengan baik ya. Apa yang harus kita lupakan? Yang pertama, lupakan saja kalau ada jasa kita kepada orang lain. Jasa-jasa kita, kebaikan kita pada orang lain, kalau perlu lupakan saja. Karena, ya ini saya katakan, kalau kita ingat-ingat terus, bisa terjebak dalam keadaan di mana kita sebetulnya mengharapkan atau bahkan menuntut balas jasa. Kalau kita tidak diberikan balas jasa, tidak dapat balas jasa, maka kita sakit hati. Hati-hati dengan itu. Makanya lupakan saja. Tidak perlu kita ingat-ingat terus. Yang kita ingat ini hanya sekedarnya bahwa aku berhubungan baik dengan kamu, gitu aja. Tidak perlu lain. Apalagi kalau di mana kita berada, saya sudah nolong sini, saya sudah sini. Waduh, itu repot itu. Itu namanya memproklamirkan kebaikan kita. Jadi bukan nyampaikan Injil Kristus, nyampaikan Injilnya sendiri. Kalau gitu nanti hati-hati. Baik sekali kalau kita baik dengan orang, tapi tidak perlu khotbahnya isinya, kesaksiannya itu terus saja. Tidak perlu ya. Kita perlu belajar ya. Kita jangan terlalu mengharapkan
balas jasa. Karena manusia itu bukan seperti kita pikiran begitu aja. Manusia yang tidak membalas baik budi orang itu juga ada kok. Nah, kita hidup bersama di dunia ini. Kalau kita ketemu orang demikian, bagaimana dong? Kecewanya sampai ke langit kita. Waduh, ya. Kita baca Lukas 6 ayat 35. Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Saya mengingatkan saja ini ya, supaya kita kalau bisa kita lupakan saja kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan yang berikan kepada orang lain. Jasa kita lupakan saja, supaya tidak terlalu sakit hati kalau tidak balas ya. Karena kalau kita ingat-ingat terus, kita dengan mudah akan terjebak pada kondisi di mana kita sangat mengharapkan, bahkan menuntut balas jasa dari orang yang bersangkutan. Secara duniawi boleh saja, tapi secara rohani kurang menguntungkan buat kita. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, jadi berbuat yang baik, dan berbuatlah baik pada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Kejasa kan? Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Saya baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih sekalipun, dan terhadap orang-orang jahat sekalipun. Nah, itu teladan Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu diingat-ingat, lakukan saja gitu ya. Sebaliknya, ingatlah akan jasa orang lain terhadap kita. Ingatlah akan jasa orang lain terhadap hidup kita, kebaikan orang lain, itu yang diingat. Supaya jangan kalau kita lupa, nanti jasa enaknya saja, maka orang bilang, ih katanya orang Kristen, kok air susu dibalas air tuba. Orang Kristen membalas kebaikan dengan kejahatan, hati-hati. Membalas budi dengan kejahatan. Loh, jangan sampai Tuhan dipermalukan gara-gara kelakuan kita. Jadi kalau kebaikan orang lain, ingat bahwa dia pernah berbuat baik pada kita. Bukan untuk bayar kembali berapa harganya, gak usah begitu juga. Tapi kita perlu ingat kebaikannya, agar jangan kita menjadi orang yang sekali lagi, si penerima air susu dan si pembalas dengan air tuba. Nah ini, sehingga kita bisa jadi orang yang tahu diri dan tidak memalukan Tuhan. Walaupun kalau ditanya, terpaksa harus saya akui, ada nggak orang percaya, orang Kristen bahkan pelayan Tuhan yang kayak gini? Ada. Ditolong, dilakukan dengan baik, tapi membalasnya dengan air tuba. Ada. Tapi kalau kita yang melakukan baik itu, kita yang nolong itu, nggak perlu diingat-ingat. Jadi tidak membuat kita sakit hati itu loh. Tapi kalau dia berbuat baik, kita ingat supaya jangan terjebak dalam perbuatan yang merugikan dia. Akibatnya dia yang ngomong kemana-mana. Tuh katanya hamba Tuhan kok jadi ditolong buat berbuat baik sama dia, aku dibalas begini. Hati-hati ya. Nah, mari kita lihat sekarang di Mazmur 103 ayat kedua. Ingatlah akan kebaikan Tuhan selamanya, supaya kita tidak membalas Tuhan dengan mengkhianati Tuhan. Jadi kalau kita mengingat jasa atau kebaikan orang pihak lain pada kita, tujuannya supaya kita menjaga diri kita agar jangan sampai berlaku yang sebaliknya terhadap pihak yang lain tersebut. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi kalau kita bilang lupakan saja, itu kebaikan kita, orang lain yang kita lupakan. Tapi kebaikan orang lain pada kita jangan dilupa, apalagi kebaikan Tuhan pada kita. Jangan pernah melupakannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa karena penderitaan masa lalu kita, agar kita bisa tetap bersuka cita. Kalau tetap kita ingat terus, menderita terus kita, aduh kenapa betapa malang nasibku semenjak ditimpa itu. Nanti dulu ya, sudah lewat-lewatlah sudah ya, itu kan masa lalu. Tuhan beritahu kita untuk kita bisa bersuka cita senantiasa. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kalau kita masih ingat penderitaan masa lalu, kita tidak mungkin bisa bersuka cita senantiasa, ya, dihantui oleh ingatan itu terus. Tapi kalau kita lupakan, baru kita bisa bersuka cita di hari depannya ini, ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 21. 16 ayat 16 21. Bersukacitalah senantiasa terus-terusan. Kenapa? Supaya kita bisa tetap berdoa. Karena kita masih hidup di dunia ini, pasti ada waktu untuk bersuka dan ada juga untuk menderita. Tapi kita yang perlu, kita harus senantiasa bisa berdoa. Untuk itu kita perlu bersuka cita senantiasa juga,
agar kita bisa tetap berdoa. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa, karena kita masih menghadapi pergumulan di dunia ini, ya. Ada waktu, firman Tuhan ingat, ada waktu yang orang bisa bersukacita, ada waktu orang bisa berduka cita, tapi hanya sementara saja. Jangan kita lebar-lebarkan lagi, jangan kita teruskan, tetap saja kita lupakan penderitaan itu. Pengkhotbah 3 ayat 4. Mari kita lihat apa pesan firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 4. Memang di dunia ini ada penderitaan, ada waktu-waktu untuk menderita, tapi bukan untuk diingat-ingat terus, ya. Ya, pada waktu kejadian yang menyakitkan, jadi boleh saja Anda berduka cita, tetapi jangan diteruskan, ya. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, berduka cita, ya. Ada waktu untuk tertawa, bersuka cita. Ada waktu untuk meratap, ya. Tapi ada juga waktu untuk menari, ya. Jadi jangan diterus-terusin begitu, ya. Kita harus tahu kenapa. Biarlah kita memusatkan pengharapan hidup kita kepada pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus. Pusatkan pandangan hidup kita, ya. Makanya saya ada nulis lagu, pandanglah salibnya, pandanglah jauh ke depan. Nah, kita tahu kalau kita memandang Tuhan senantiasa, maka penderitaan itu bisa kita lupakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lupakan? Lupakan kejahatan yang dilakukan kepada kita. Lupakan. Kalau tidak, kita berdendam terus, ingin membalas dendam terus, ya. Jadi lupakan di sini pengertiannya adalah, maksudnya mengacu pada tidak mengingatnya untuk mendendam atau tetap mendendam. Bukan lupa sama sekali. Kita kan tidak mungkin lupa sama sekali karena kita masih punya memori. Tetapi kita melupakan untuk tidak tetap mendendam, tidak tetap membenci yang melakukan kejahatan pada kita ini, ya. Dan juga tidak punya niatan untuk membalas kejahatannya, membalas dendam. Itu maksudnya melupakan di sini. Jadi bukan lupa sama sekali. Oh, orang ini siapa ya? Yang dulu pernah rampok aku, dilupakan. Enggak juga gitu, ya. Jadi bukannya melupakan sama sekali loh, ya. Tapi ada yang dibilang di sini. Karena kalau kita lupakan sama sekali, ini bisa dibilang nggak mungkin loh. Kecuali kita hilang ingatan, amnesia, baru lupa sama sekali. Masa kita mau bikin, dok, saya datang ke sini, bikin saya amnesia, dok, supaya lupakan loh. Bukan begitu. Lupakannya supaya tidak, hatinya tetap membenci, hatinya tetap mendendam, atau bahkan punya niatan untuk balas dendam. Itu maksudnya. Bisa nangkap, ya. Jadi harus kita pilah-pilah dengan baik, ya. Jadi walaupun kita masih ingat peristiwanya, tapi jadikan itu pelajaran buat kita. Tidak sembrono, tidak asal aja, tidak begitu gampang mempercayai setiap orang. Tapi kita uji dulu gitu loh. Tapi bukan untuk menyimpan dendamnya, sakit hatinya untuk membalas, bukan itu, ya. Jadi ini punya kualitas yang lebih baik. Kenapa? Karena diniati, ya. Bukan cuma lupa ingatan, sehingga tidak membalas dendam, tapi diniati untuk melupakan. Ini kualitas lebih baik, ya. Kalau tidak disengaja diniati, namanya tidak bisa mengingat lagi. Tapi ini bukannya tidak bisa mengingat lagi, itu kan namanya terpaksa itu. Tapi tidak mau mengingat-ingat lagi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Malah firman Tuhan mengajarkan di Roma 12 ayat 21. Jadi kita perlu memahami dengan baik firman Tuhan, ya. Jadi bukan firman Tuhan mengajarkan kita jadi manusia gak normal, bukan, ya. Tapi manusia di atas normal. Kita bukan manusia normal biasa, karena kita harus menjadi manusia surgawi, manusia rohani. Berarti kita manusia di atas normal, bukan manusia normal biasa, apalagi manusia di bawah normal, gak normal, abnormal. Up-nya pakai B, AB normal. Tapi kalau kita manusia yang diinginkan itu menjadi manusia abnormal, up-nya UP, di atas normal, ya. Ini, ya. Mari kita baca Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita masih mengingat-ingat terus, berarti kita kalah sebetulnya dengan kejahatan itu, ya. Berikutnya kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau mau memperoleh berkat, jangan dibalas-balas gitu, ya. Jadi sini niatannya belum kalau kita lakukan itu buruk di hadapan Tuhan. Tapi walaupun belum dilakukan, tapi kalau diniati, ada maksud begitu, jangan sampai terjadi. Jadi maksudnya, niatnya pun harus kita lepaskan dari diri kita. Dengan cara apa? Yang
paling mungkin ada dengan melupakan, yaitu kejahatan dilakukan orang lain pada kita. Jadi itu kita perlu ngerti, tujuannya untuk kebaikan kita, bukan enak banget dia Pak, dia kan jahat sama saya, kenapa harus saya lupakan? Yang enak bukan dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, pasti Tuhan balas. Tapi yang enak adalah kita, karena kita tidak jebak sama melakukan dosa lagi. Saya bilang, kalau orang melakukan kejahatan pada kita, lalu kita balas dengan kejahatan, saya mau tanya, pelaku kejahatannya itu berapa orang? Apakah dia saja, apa kita bukan? Dua-dua loh, dua-dua sama jahatnya, dua-dua sama anak setannya, dua-dua sama masuk nerakanya nanti. Hati-hati, jadi untuk kepentingan kita sendiri, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, lupakanlah ambisi pribadi kita yang berlebihan. Hati-hati. Ada orang yang bilang boleh punya ambisi tapi jangan berlebihan. Tapi ada juga yang bilang tidak perlu punya ambisi. Ambisi sudah berlebihan, ambisi itu, ya. Tapi kalau tidak berlebihan namanya cuma keinginan. Tapi biarlah kita menginginkan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, agar keinginan kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita sesuaikan dengan Tuhan. Itu yang namanya menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus, ya. Karena yang buat kita bisa berhasil tercapai bukan ambisi kita, bukan upaya kita, sebenarnya hanyalah Tuhan. Mari kita baca 1 Tawari 26 ayat 5. 1 Tawari 26 ayat 5. Amel anak ke-6 dan Isakar anak ke-7 dan Peulatai anak ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Jadi bukan keinginannya sendiri, tapi Allah telah memberkati dia, ya. Kita lihat contohnya. Apakah kita berhasil? Itu semua didapat, dan kapan bisa berhasil, waktunya itu semua ada dalam tangan Tuhan. Ia yang menentukan. Tadi kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Kita baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kapan bisa berhasil? Nah, itu gantung Tuhan. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau dia cocok dengan kehendaknya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi seringkali manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya mau nyerobot sendiri, mau melakukan sendiri, mau menunaikan sendiri, mau menuntaskan sendiri. Tapi kita tidak bisa, ya. Tuhan yang membuat itu berhasil. Bila kita tidak berhati-hati, maka kita bisa terjebak, ya, godaan iblis untuk menghalalkan segala cara. Bahkan segala sesuatu yang jahat pun dilakukan demi untuk memenuhi ambisi, ya. Apalagi kalau sebetulnya kita belum bisa atau belum memenuhi syarat, belum memenuhi kompetensi kita, belum sampai ke sana, tapi kita berambisi. Wah, itu hati-hati, kita bisa terjebak dalam melakukan kejahatan di sana, ya. Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa dia belum cocok, belum memenuhi syarat untuk mencapai sesuatu itu, tapi dia tidak sabar menunggu. Kenapa saya sudah sekian lama kok tidak sampai ke sana? Nah, itu sebenarnya tergantung kita sendiri juga, dan terutama tergantung pada rencana Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sampai ke sana, walaupun orang-orang sudah menghalangi semuanya, tetapi pasti akan tercapai juga. Karena kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan orang lain. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri, ya. Bisa menggagalkan rencana Tuhan buat diri kita, dan itu berarti dosa karena kita menggagalkan rencana Tuhan. Kita perlu tahu. Jadi tidak perlu kita berambisi, ya. Lupakan saja ambisi pribadi kita tuh. Walaupun katanya juga pasang ambisimu setinggi langit, ya sudah, tapi tidak perlu kita pastikan itu harus dicapai begini begitu. Bayangkan kalau Anda punya ambisi mau jadi presiden Amerika Serikat menggantikan Joe Biden, ya. Tiap hari itu dipikir, tiap hari itu didoakan, ya. Aduh, malaikat bingung semua dengar doa begini kan dari tadi, ya. Kok ambisi pribadi terus gitu, bukan untuk muliakan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, lupakan juga kegagalan kita di masa lalu, yang membuat kita merasa tidak bakal mampu melakukan apa saja, ya. Lupakan kegagalan itu agar kita bisa melangkah maju. Nah, ini, ya. Nah, kita baca. Jadi artinya kita perlu move on juga. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau kita ingat terus kegagalan kita menghantui hidup kita, maka kita tidak akan bisa maju lagi. Terus di situ aja berjalan di tempat kita. Kelihatannya kita berusaha terus mati-matian, tapi sebetulnya kita sudah mati di hadapan Tuhan, masih mengingat terus kegagalan, ya. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru,
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Jadi kalau lu pernah gagal bukan berarti harus diingat-ingat terus hingga selamanya gagal terus. Kalau Anda tahu banyak tokoh-tokoh hebat itu bukan pernah gagal cuma sekali, tapi banyak kali bisa gagal, tapi toh dia bisa mencapai akhirnya yang diinginkan. Bahkan dia bilang lama-lama gagal itu bukan kegagalan, tapi menemukan yang lain katanya. Jadi itu diakui dunia loh. Jadi kita jangan terjebak dalam kegagalan terus, menangisi nasib terus, menangisi keadaan terus, ya tidak perlu. Tapi kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya gitu loh ya, supaya kita tahu. Jadi itu harus kita lupakan. Saya ulang lagi apa kita lupakan. Pertama, lupakan saja bila ada jasa-jasa kita pada orang lain. Yang kedua, lupakan saja penderitaan di masa lalu. Entah bangkrut, entah apa, entah sakit, entah kehilangan ini, kehilangan itu, supaya kita bisa tetap bersukacita agar bisa juga tetap berdoa. Yang berikutnya, lupakanlah kejahatan dari orang lain pada kita, agar kita jangan terjebak dalam kondisi tetap mendendam, tetap ingin punya niatan membalas, bahkan langsung membalas kejahatan itu ya, melakukannya. Yang keempat, lupakan ambisi pribadi kita supaya jangan mengarahkan kita. Kita diarahkan oleh keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi kita. Yang terakhir, lupakanlah kegagalan di masa lalu, karena keberhasilan masih ada di depan kita selama kita ikut Tuhan. Pandanglah ke depan, pandanglah salibnya, pandanglah cahaya di depan, gapailah itu agar kita bisa menerima keberhasilan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh Roh Kudus, agar kita bisa memahami kehendak Tuhan dan menyesuaikan diri dengannya, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh dari-Mu, susah dalam kesesakanku, segar